Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raya Ramurabani. Di sini saya akan mengulas soal ujian tengah semester program studi S1 Teknik Dirgantara pada mapel Kinematika dan Dinamika Teknik. Oke teman-teman, mari kita mengulas pertanyaan yang pertama, yakni tentang gambar lempeng. Di sini terdapat gambar lempeng yang mempunyai kecepatan sudut 120 putaran per menit dan percepatan 132 radien per detik. Dan di sini terdapat panjang titik vektor antara O dan B, yakni 38,1 mm, dan titik vektor panjangnya yakni 25,4 mm antara C dan O. Nah, di sini pertanyaannya, buatlah gambar dengan ukuran penuh untuk lempeng dan tunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala 1 mm sama dengan 0,012 meter per second dan percepatan 1 mm sama dengan 0,024 meter per second. Nah, di sini tentukan secara grafis kecepatan C terhadap B, percepatan B, percepatan C, dan percepatan C terhadap B. Oke teman-teman, di sini saya telah menggambar gambar lempeng di pertanyaan yang pertama. Oke, untuk mencari pertanyaan, untuk menjawab jawaban yang pertama, yaitu tentang kecepatan C terhadap B, kita bisa melihat dari laju kecepatan sudut. Dan di sini sudah terdapat laju kecepatan sudutnya yang telah digambarkan, yakni berlawanan arah jarum jam, yang berarti kita bisa menarik titik vektor yang B ke arah yang berlawanan, yakni ke arah samping kiri. Kita bisa tarik ke kiri sini teman-teman. Nah, dan untuk yang kedua, yaitu tentang kecepatan C. Karena tadi kan kita disuruh untuk mencari kecepatan C terhadap B kan. Oke, untuk kecepatan C, ya ini sama karena kecepatan sudutnya berlawanan arah jarum jam. Jadi kita gambar untuk garisnya dari titik vektor C ke bawah sini teman-teman. Nah, karena pertanyaannya tadi kita disuruh buatlah gambar dengan ukuran yang telah ditunjukkan pada vektor-vektor titik B dan C. Kita gambar garis-garis yang telah ditentukan tadi. Ini adalah kecepatan B dan ini kecepatan C. Nah, kita gambar gini untuk jawaban yang A. Kecepatan B dan kecepatan C. Tinggal kita hubungkan. Untuk jawaban yang A telah terjawab. Yang kedua yaitu tentang percepatan B. Di sini untuk rumus percepatan, yakni percepatan normal dikali percepatan tangensial. Di sini sudah tertera juga teman-teman bahwa kecepatan tangensial berlawanan dengan kecepatan sudut. Oke, untuk pertanyaan yang B, yaitu tentang percepatan B. Untuk percepatan B, untuk yang tangensial pasti berlawanan dengan kecepatan. Kalau tadi kecepatan B-nya ke kiri, pasti percepatannya ke kanan. Dan untuk kecepatan normalnya pasti mengarah ke titik sudut teman-teman. Dan titik sudutnya, titik pusatnya maksud saya, itu berada di tengah sini. Kita tarik. Nah,
Dan dari garis kecepatan normal dan kecepatan tangensial tinggal kita hubungkan. Dari yang kita hubungkan tadi, kita bisa temukan untuk percepatannya. Ya, ini tinggal menarik garis tengahnya sini, teman-teman. Nah, kita telah ketemu nih untuk percepatan B. Selanjutnya, pertanyaan yang C, yakni untuk mencari percepatan C. Seperti halnya yang tadi, percepatan pasti berlawanan dengan kecepatan. Kalau kecepatan ke bawah, pasti percepatannya ke atas. Dan untuk kecepatan itu kan tadi kecepatan tangensial. Sekarang kecepatan normal. Kalau kecepatan normal pasti ke titik pusatnya. Set. Tinggal kita hubungkan. Nah, kita tinggal tarik garisnya untuk mencari percepatan C. Telah ketemu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, ya ini percepatan C terhadap B. Di sini kita telah temukan percepatan B dan percepatan C. Ya kan? Tinggal kita gambar di bawah sini aja. Untuk percepatan C itu tarik ke atas. Dan untuk percepatan B itu mengarah ke bawah. Ini percepatan B, ini percepatan ini C, ini B. Sudah kita hubungin. Sudah ketemu. Ya, ini percepatan C terhadap B. Dan ini yang A, percepatan C terhadap B. Oke, telah ketemu. Nah, sekarang kita mencari jawaban dari soal yang kedua, yakni carilah titik pusat kecepatan. Di saat kita udah mengetahui apa yang ditanyakan apa, carilah titik pusat kecepatan, maka yang dicari dari sebuah garis yang pada gambar ini pasti kita akan buat gambar, bukan menghitung ya. Oke. Di sini terdapat gambar seperti berikut. Oke. Di sini terdapat 4 batang ya teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengetahui rumusnya, yakni N dalam kurung N kali 1 bagi 2. N itu apa? Adalah jumlah dari batang tersendiri. Di sini terdapat 4 batang kan teman-teman. Kita tulis 4 kali 1 bagi 2. Ini bisa kita coret dan menghasilkan 6. Oke. Di sini kita bisa membuat tabel dan juga lingkaran untuk mengetahui ya. Kan di sini jumlahnya n-nya ada 4, maka kita tulis 1, 2, 3, 4. Yang berarti jika dihubungkan 1 dan 2 ini sudah ketemu ya teman-teman. Bah 2,2, 2,3, dan di sini 3,4. Dan 1 sama 4 ini sudah gabung yang teman-teman. Otomatis kita bisa bikin garis di sini untuk mengetahui 1,4-nya.
Oke, di sini sudah terdapat berapa garis? 1 2 3 4. Kalau kita tulis di sini 1,2, 1,3, 1,4. Itu 2,3, 2,4. Itu terdapat 3,4. Di sini kita sudah mengetahui 1,2-nya udah ada. 1,3-nya belum kan? 1,4 sudah. 2,3 sudah. 2,4 belum, dan 3,4 sudah tertera di sini. Jadi terdapat kurang 2 garis yang harus kita gambarkan. Sini untuk mencari 1,3 kita bisa tarik dari garis ini teman-teman. Ini tadi adalah titik pusat untuk mengetahui P-nya. Kita bisa tarik dari sudut sini untuk mengetahui 1,3-nya. Di sini akan terdapat titik temu antara 1,3. Ada ketemu. Itu untuk mengetahui 2,4. 4-nya titiknya di sini, 2-nya di sini. Kita bisa tarik lagi di sini teman-teman untuk mengetahuinya. Karena 4-nya kan mengikuti garis dan sudah fix sama 1. Kita bisa tarik sini untuk mengetahui 2,4-nya. 2,4. Sudah ketemu teman-teman. Seperti yang ketahui, kita suruh mencari titik pusat kecepatan. Dan di sini kita dapat mengetahui jika terdapat 6 titik pusat. Oke, terima kasih. Di sini kita akan mengulas soal yang nomor 3, yakni dapat pada gambar ini untuk suatu mekanisme pemikul Scotch dalam gambar di bawah ini jika diketahui R-nya 250 mm dan memiliki sudut 60 derajat dan kecepatan putar engkolnya 180 putaran per menit. Tentukan untuk pertanyaannya, yakni tentukan kecepatan dalam meter per second dan percepatan peluncurnya dalam meter per second. Oke, kita bisa ketahui di sini. Tuh diketahui R-nya 250 mm dan jadi sudutnya 60 derajat, dan untuk kecepatan putar engkolnya ini 180 rpm. Nah, untuk yang ditanyakan yakni kecepatan dan percepatan dalam meter per second, meter per second kuadrat. Nah, yang pertama untuk jari-jarinya R-nya 250 mm harus kita jadikan meter dulu teman-teman, yakni 0,25 meter. Untuk rumus mencari kecepatan yakni jari-jari dikali W sin derajat yang diketahui tadi. Untuk mengetahui di sini kan semua sudah diketahui tentang R dan untuk derajatnya, tapi belum diketahui W-nya itu berapa. Untuk mengetahui W-nya kita harus mencari dulu, yakni W sama dengan 2pi kali N. 2pi N-nya tadi berapa? 180 rpm. P-nya ini 3,14 ya. Dan jika dihitung ya 1,4
radian per menit. Nah, di sini kita bisa tulis lagi, karena itu tadi harus dijadikan second, maka 1131,42 bagi 60, hasilnya 18,8571 radian per second. Sudah kita ketahui, ini adalah hasil dari W atau kecepatan sudutnya. Nah, tinggal kita jawab pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang A. Untuk R nya diketahui 0,25 dikali kecepatan sudutnya tadi 18,8571 sin, untuk sudutnya tadi 60 derajat. Jika dihitung secara kalkulator secara langsung, maka hasilnya akan hasil 4,08269 meter per second. Udah ketemu. Dan sekarang untuk mencari percepatannya, rumusnya sama, namun untuk kecepatan sudutnya terdapat kuadrat. Jadi RW kuadrat cos. Nah, ini R nya diketahui 0,25 dan kecepatan sudutnya tadi kita kuadratkan dulu, 8571 kuadrat. Dan untuk cosnya tetap sama seperti yang di atas, untuk yang ketahui 60 derajat. Jika kita hitung secara kalkulator, maka akan menghasilkan 44,4487 meter per second kuadrat. Dan inilah adalah hasil dari soal nomor 3. Teman-teman, di sini kita akan mengulas soal nomor 4. Ini sebuah mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat dengan panjang batang 2, yakni di sini 100 mm, dan panjang batang 300 mm. Dan untuk panjang langkahnya 100 mm. Dan terdapat perbandingan waktu, yakni waktu kerja dan waktu balik 1,2:1. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, yakni tentukan kecepatan kerja dan kecepatan balik dalam meter per second. Nah, kita bisa tulis untuk diketahui. Untuk panjang batang tang 2 yakni 100 milimeter, dan panjang batang 3 yakni 300 milimeter. Dan untuk panjang langkah yakni 100 milimeter. Dan terdapat perbandingan waktu, yakni waktu kerja dan waktu balik, yakni 1,2:1. Dan untuk yang ditanyakan yakni kecepatan kerja dan kecepatan balik dalam meter per second. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mencari waktu. Nah, di sini kan kita mencari kecepatan. Rumusnya kecepatan, kalau di sini terdapat gambar seperti ini, pasti langkahnya dibagi waktu, timer, atau jarak dibagi waktu, F
apa sih biasanya itu namanya JKW, jarak kecepatan bagi waktu. Karena ini yang dicari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu kan di sini belum terdapat waktu karena waktunya masih perbandingan. Maka oleh karena itu kita cari perbandingannya dulu, yakni menjadi Q1 Q2. Q1 dibalikan dengan angka tersebut. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa terserah mau ibaratkan yang mana dulu untuk mencari Q1 atau Q2. Lalu kita bisa membuat perkalian silang ya teman-teman. Hasilnya maka akan seperti ini. Q1 sama dengan 1,2 Q2. Perkalian gini ya teman-teman. Nah, habis itu karena kita mencari untuk mengetahui sudut dari lingkaran ini, maka Q1 tambah Q2 sama dengan 360 derajat. Nah, kita bisa cari dulu nih yang mau kita cari. Contohnya ini Q2 atau Q1. Kita ketahui Q1 tadi kan sama dengan 1,2 Q2 ditambah Q2 sama dengan 360 derajat. Kalau kita hasilkan maka akan memperoleh 2,2 Q2 sama dengan 360. Jika kita balikan lagi, maka Q2 360 derajat dibagi 2,2, maka akan menghasilkan 163,64 derajat, yang berarti akan menunjukkan waktu balik. Karena Q2 sudah diketahui, maka kita akan mencari Q1-nya. Q1-nya yakni 360 derajat yang tadi dikurangi Q2 yang telah diketahui. Maka 360 dikurangi 163,64 derajat maka menghasilkan 196,36 derajat, yang berarti waktu kerja. Karena Q1 dan Q2 sudah diketahui, maka kita bisa mencari nih T1 dan T2-nya. Nah, untuk T1 kita bisa tulis di mana ya? Sini aja nggak apa-apa. T1 yakni waktu kerja. Waktu kerja yang diketahui tadi 196,36 derajat dibagi sudut lingkaran, ini secara penuh 360 derajat, maka menghasilkan 0,54 second. Dan untuk T2-nya, yakni waktu balik, yakni sama seperti yang tadi 163,64 dibagi 360 derajat, maka menghasilkan 0,45 second. Nah, karena T1 dan T2 sudah diketahui, kita bisa langsung mencari V atau kecepatannya. Nah, kita cari untuk kecepatan kerja terlebih dahulu, yakni langkah tadi atau jarak dibagi T1. Langkah tadi kan diketahui untuk jarak langkahnya adalah 100 mm dibagi T1. T1 diketahui 0,54 second, maka akan menghasilkan 185,18 mm per second. Karena di sini kita disuruh untuk mencari meter per second, maka kita harus membuat dari milimeter menjadi meter, yakni akan menghasilkan 0,185
meter per second. Selanjutnya, jika sudah ketemu, kita akan mencari kecepatan yang berikutnya, yaitu kecepatan balik. Kecepatan balik seperti tadi, jarak dibagi waktu balik. Waktu balik, langkahnya yakni atau jarak 100 mm dibagi kecepatan balik. Kecepatan balik tadi diketahui 0,45 second. Kalau kita bagi akan menghasilkan 2,22 meter per second. Karena di sini terdapat satuannya milimeter dan kita disuruh untuk mencari meternya, maka akan kita ubah dari milimeter menjadi meter, maka akan menghasilkan 0,22 meter per second. Sudah ketemu. Di atas kalian yang telah mau menonton ulasan yang tadi saya kerjakan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.